Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya acara pelantikan PLT Mudir Ma'had Al-Afaf periode tahun 2025 Jumat 21 Februari 2025. Salawat beriring salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Desman MA, Ketua Yayasan An-Najiyah, beserta segenap pengurus dan pengawas yayasan. Yang sama-sama kita hormati PLT Mudir Ma'had Al-Afaf Ustadz Hefrianto SHILC, yang sama-sama kita hormati pimpinan unit sekolah di lingkungan Yayasan An-Najiyah, beserta kepada seluruh ustadz dan ustazah di lingkungan Yayasan An-Najiyah. Sebelum kita memulai acara pelantikan pada hari ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adrian Maulana, siswa kelas 11 SMA TQ An-Najiyah Ma'had Al-Afaf. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pelantikan PLT Mudir Ma'had Al-Afaf. Pembacaan surat keputusan SK Yayasan
oleh Bapak Samsu Rizal. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Yayasan An-Najiyah nomor 129 SK PLT Mudir ANJ /2/2025 tentang pengangkatan PLT Mudir Ma'had Al-Afaf tahun anggaran 2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal pengangkatan mudir definitif untuk mengangkat nama Efrianto SHI LC, tempat tanggal lahir Ternate 22 Mei 1982, tugas fungsional dosen Ma'had Ali An-Najiyah sebagai PLT Mudir Ma'had Al-Afaf. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Simpang 4, 21 Februari 2025. Ketua Yayasan tertanda Desman MA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penyerahan SK jabatan yang akan diserahkan oleh Ustadz Desman MA kepada PLT Mudir Ma'had Al-Afaf Ustadz Hefrianto SHI LC. Nah, buka dulu. Baik, disilahkan untuk kembali ke tempat. Acara berikutnya, sambutan dari PLT Mudir Ma'had Al-Afaf oleh Ustadz Hefrianto SHI LC. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man taba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Al-Ustaz Desman MA Hafizullah Ta'ala, Ketua Yayasan An-Najiyah, beserta segenap pengurus dan pengawas Yayasan An-Najiyah Hafizakumullah. Yang kami hormati segenap kepala sekolah dari unit PAUD Tahfiz Al-Quran, SDTQ, SMPTQ dan SMATQ Hafizakumullah. Yang kami hormati segenap majelis guru dan pegawai Yayasan An-Najiyah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Khalilur Rahman, Rasulul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jejak manhaj mereka dalam beragama hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada Buya Desman MA Hafizullah Ta'ala, Ketua Yayasan An-Najiyah, atas kepercayaan beliau kepada kami untuk mengemban amanah sebagai pelaksana tugas mudir Ma'had Al-Afaf. Tugas yang tidak ringan, beban yang dipikul semakin berat. Kenapa? Karena sampai saat ini kami masih bertugas sebagai pengajar di Ma'had Ali An-Najiyah. Baru beberapa bulan ya kita mulai merintis Ma'had Ali An-Najiyah yang merupakan cikal bakal perguruan tinggi An-Najiyah. Dari pagi hingga menjelang zuhur, ya kami ini sebagai laporan juga, kami di kelas bersama dengan maha santri, ya hanya 1/4 jam waktu untuk istirahat ya, dari pagi hingga menjelang zuhur, dan lebih banyak 1/4 jam tersebut kami berada di kelas. Jadi kalau pagi sampai siang itu bisa dikatakan jarang bisa ditemui di kantor ataupun di luar, lebih banyak berada di menunggu maha santri yang istirahat sejenak. Sebelumnya alhamdulillah mereka kita jarangkan waktunya, kita beri jeda, ada jarak-jarak untuk cukup istirahat yang cukup. Namun alhamdulillah kita lihat semangat mereka yang luar biasa, dan mereka juga dilihatnya sepertinya tahan untuk bisa duduk 4 jam. 4 jam yang dikali 60 menit ya, bukan kali 45 menit ya. 60 menit ya, dengan istirahat 1/4 jam. Ya alhamdulillah, karena pembelajaran pun juga tidak monoton ya, pembelajaran tidak monoton, pembelajaran variatif ya, mereka semangat, punya keinginan yang kuat dan variasi dalam pembelajaran tersebut. Alhamdulillah mereka tidak merasa jenuh, tidak letih, tiba-tiba sudah menjalankan zuhur. Alhamdulillah. Ini saja sudah cukup menyita waktu dan tenaga ya. Di luar di kelas tentu kami harus mempersiapkan persiapan yang matang untuk mengajar mereka ya. Kenapa? Karena mereka akan menjadi guru. Jadi apa yang kami sampaikan itulah yang akan menjadi pedoman mereka sebagai bahan ajar mereka nanti ketika mereka mengajar anak-anak kita ya, estafet. Jadi kami khawatir kalau salah dalam memberikan materi, maka kami harus terus buka kamus ya. Cek lagi, and recheck ya. Ya. Itu di luar kelas ya. Tambah lagi nanti penilaian dan evaluasi. Nah, itu sudah cukup memakan waktu sebenarnya, kecuali hari libur ya. Hari libur ada aktivitas yang lainnya ya. Dan sekarang pun ditambah dengan amanah untuk melaksanakan tugas ya. Masya Allah. Mudir ma'had. Idealnya yang menjadi mudir itulah adalah Buya sendiri ya, Buya mudir ya Buya kita lah, Buya Desman ya, Hafizallahu Ta'ala. Beliau idealnya ya. Jadi
menjalankan tugas beliau ini sangat berat. Istilahnya kalau di perguruan tinggi ya rektornya gitu kan, kalau di perguruan tingginya. Tapi kalau di ma'had ya tentu yang menjadi model, menjadi suri tauladan, ya, menjadi orang tua bagi semua guru dan karyawan, yang menjadi contoh suri tauladan, itu syekhnya istilahnya ya, senior dalam hal semua hal, termasuk usia ya, dan kiai, ya buyanya gitu kan ya. Apa kita diberikan amanah untuk menjalankan ini ya sempat apa juga gitu kan, gimana cara menjawabnya ya. Tapi ini mungkin karena efek dari Ustadz Fajar sebelumnya ini mungkin ya. Karena Ustadz Fajar sebelumnya diberikan kesempatan untuk bertanya gitu kan, Ustadz apakah ini pilihan, tawaran, ataukah ini instruksi? Ya. Jadi beliau langsung menyebutkan instruksi. Makanya ketika giliran ana, tidak ada lagi tawaran untuk berpikir. Ya, tidak ada lagi tawaran berpikir. Ya, langsung setelah menyampaikan pernyataan, kemudian ini instruksi. Nah, sudah, berarti nggak ada tawar menawar, dan langsung sejam kemudian dinas luar. Dinas luar, subhanallah, tidak ada persiapan untuk safar, langsung dinas luar. Ya, langsung menyiapkan pakaian bekal untuk langsung berangkat ya. Alhamdulillah yang di rumah maklum deh. Itu syukurnya alhamdulillah ya. Itu jadi memang ini amanah yang cukup berat untuk kami mengemban tugas ini. Kalau seandainya ada opsi boleh untuk tidak menerima tugas ini, tentu kami akan terus terang akan menyatakan keberatan. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin untuk amanah di unit-unit yang lainnya, insya Allah kami siap untuk menjalankan itu semuanya. Tapi kami tahu betul ya posisi kedudukan seorang mudir dari suatu ma'had itu sangat luar biasa posisinya. Apalagi kalau di unit-unit sebelumnya kita kan merintis, ya, kita merintis dari awal, ya, kan, dari bertahap. Nah, namun sekarang ini untuk Ma'had An-Najiyah sendiri ini sudah kadung istilahnya, sudah terlanjur namanya sudah cukup besar, sudah dikenal khalayak ramai, Ma'had Al-Afaf. Ya, mudirnya menyusul. Nah, tentu ini ketika mereka datang mana yang namanya Ma'had Al-Afaf, tentu mereka ekspektasi dari orang tua kan tinggi gitu kan, karena terkenalnya sudah istilahnya nama besar ada di Sumatera Barat ada Ma'had Al-Afaf. Tentunya kita tidak ingin mereka orang tua kecewa ketika datang ke Ma'had Al-Afaf kemudian ternyata tidak sesuai kebesarannya dengan apa yang ada di dalamnya. Tentu itu tidak kita inginkan. Dan kita berusaha terus untuk bisa memberikan pelayanan dan sesuai dengan harapan orang tua, apa yang menjadi tujuan keinginan orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok. Kita semua tahu apa tujuan utama dari anak-anak orang tua memasukkan anaknya ke pondok. Dan ini kita pertanggungjawaban kita kepada ketua yayasan dalam hal struktural organisasi, dan juga ada pertanggungjawaban kita kepada wali murid orang tua, dan yang lebih berat dari itu adalah hisab di hari kiamat. Nah, ini yang jangan sampai ini menjadi pemberat, ya, menjadi hisab pemberat di akhirat kelak. Kita berdoa mudah-mudahan justru ini adalah menjadi pemberat timbangan kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Tapi wakhati fillah rahimakumullah, selanjutnya kepada rekan kami, ya, rekan kerja kami, kepala SMP TQ, ya kepala SMA TQ, kita ibarat burung yang terbang tinggi, antum berdua adalah sayapnya. Tidak akan mungkin bisa kita terbang tinggi kalau sayapnya tidak berfungsi salah satunya atau kurang berfungsi. Tentu ini akan mengganggu daya terbang kita. Kita ingin terbang tinggi, kita ingin terbang jauh. Maka tentu di sini titik tumpu kekuatannya di sini adalah sangat berpengaruh kekompakan, kebersamaan dari dua sayap. Ya, ada SMP dan ada SMA. Kita sama-sama di sini. Ini adalah satu kesatuan. Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa kita adalah satu kesatuan, kita akan terbang tinggi, maka tentu kemana kita akan terbang? Ini menjadi pertanyaan berikutnya. Kemana kita akan terbang? Apa tujuannya?
kemana kita akan landingnya di mana kalau kita terbang, kemana tujuannya. Maka tentu di sini ada visi dan misi, Maka sama-sama kita menjadikan visi misi An-Najiyah sebagai pedoman kita untuk bisa kita melakukan skala prioritas. Mana yang prioritas yang harus kita lakukan. Selain itu juga ada rapor mutu pendidikan. Yang kurang tentu harus kita perbaiki. Yang sudah baik kita tingkatkan. Yang sudah sangat baik kita pertahankan. Maka perlu kita duduk bersama untuk kita mengevaluasi, kita melihat, dan kita mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk terus memperbaiki mutu dari pendidikan kita, terutama di Ma'had Al-Afaf ini. Kemudian tentunya tidak akan bisa kita berjalan baik di SMP maupun di SMA di Ma'had Al-Afaf ini tanpa adanya arahan, bimbingan dari yayasan. Maka kami sangat berharap adanya arahan, bimbingan, dan support yang penuh, ya, sepenuhnya bisa mendukung kita untuk bisa eksis dan terus berlari, terbang tinggi. Ya. Ini tentu kita sangat berharap dari yayasan, bimbingannya, arahannya, ya, kemana kita akan berjalan, kemana kita akan berlabuh. Ya, tentu dukungan dari yayasan ini sangat kami harapkan. Kemudian demikian juga peran penting majelis guru dan seluruh karyawan SMP TQ dan SMA TQ ini juga tidak bisa dianggap sepele. Ya, peran majelis guru dan seluruh karyawan, seluruh elemen, ya, seluruh stakeholder ini tidak bisa dianggap sepele. Siapapun, walaupun satu orang pun, semuanya penting, semuanya punya peran. Kalau bisa kita memberikan tamsil, ibaratnya seperti kita sedang berada di atas perahu dayung. Kita sedang berkompetisi menggunakan perahu dayung. Tentu ketika kita berkompetisi, kita ingin mencapai ke garis finish menggunakan perahu dayung, tentu baik yang di kiri maupun yang di kanan, gerakannya juga harus sama, harus kompak. Ya, ritmenya, ya, geraknya, kekuatannya diupayakan untuk sama. Satu saja yang tidak mendayung, apa yang akan terjadi? Atau mendayung tapi berbeda arah. Ya. Atau melakukan hal yang akan mengganggu kawannya yang lain atau timnya. Tentu ini tidak akan bisa mencapai garis finish dengan cepat dan baik. Nah, maka di sini semuanya berperan penting. Seluruh majelis guru dan seluruh karyawan, semuanya keberadaan mereka penting. Dan inilah yang harus disadari oleh setiap individu masing-masing dari guru dan karyawan di Ma'had Al-Afaf. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka kita harus fokus, ya, cepat, ya, powerful, dengan semangat kekeluargaan kita jadi tim yang solid dan tangguh, ya, jadi the best team, ya. Jadi tim yang terbaik. Artinya bahwa kita sama-sama bekerja dan dapat bekerja sama. Ya. Kita berjuang, kita berbagi manfaat, kita bersinergi, kita berkolaborasi, kita berinovasi. Semoga kita ke depannya bisa menjadi tim yang hebat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat baik usaha kita tidak akan mungkin terwujud tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikhlaskan niat kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat baik kita. Maka semoga Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Semoga Allah jadikan usaha-usaha kita adalah sebagai amal ibadah, dan itu semuanya akan kembali kepada kita semuanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita, dan keburukan yang kita perbuat itu pun juga akan kembali kepada diri kita. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan usaha kita adalah usaha yang dilandaskan niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkahi waktu kita.
Allah berkahi guru-guru kita, Allah berkahi seluruh pegawai kita, Allah berkahi anak didik kita, Allah berkahi seluruh wali murid kita, dan Allah berkahi keluarga kita, karena mereka lah yang menjadi penyemangat kita dalam beraktivitas. Dan tentu semoga kita dalam lindungan Allah SWT, dan kita terakhir mendoakan semoga seluruh pengurus yang telah berjuang mengupayakan eksistensi dari keberadaan Najiyah ini, mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan segala urusannya. Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikutnya kita akan mendengarkan arahan dari Ustadz Desman MA, Ketua Yayasan An-Najiyah. Kepada Ustadz disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita hormati Buya Malin Samsul Bahri selaku pembina Yayasan Najiyah. Seterusnya yang kita hormati rekan-rekan pengurus Yayasan Najiyah Samsul Rizal dan Asbon selaku sekretaris dan bendahara. Seterusnya yang kita muliakan, kita hormati PLT Mudir Ma'had Al-Afaf An-Najiyah yang barusan kita lantik. Seterusnya Wakil Mudir Ma'had Ali An-Najiyah Ustaz Rafael, dan juga kepala-kepala unit di lingkungan Yayasan Najiyah, kepala TK PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, TK An-Najiyah, dan umumnya kita berhadir pada pagi menjelang siang ini, GM Pasaman FM dan GM Najiyah TV beserta kru. Kita mengucapkan sekali lagi, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, bersyukur atas nikmat yang begitu besar yang kita rasakan. Pada hari Jumat ini tanggal 21 Februari 2025 kembali kita berhadir di ruang ini, baru 1 pekan yang lalu. Hari Jumat juga kita mengadakan acara seremonial untuk pengukuhan serah terima jabatan dari Kepala PAUD dan juga Kepala SMP TK An-Najiyah. Salawat dan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau dan sahabatnya dan umatnya yang terus menjalankan tuntunan sunnahnya sampai akhir zaman. Semoga kita yang berhadir kelak menjadi pengikut setia beliau dan bertemu dengannya di Yaumul Mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan ikhwan dan akhwat sekalian yang saya hormati, pertama dari pengurus dari keluarga besar Yayasan Najiyah, pertama mengucapkan selamat atas pengukuhan PLT Mudir Ma'had Al-Afaf kepada Ustadz Efrianto SHI LC Hafizullah Ta'ala. Seperti yang beliau katakan tadi, ini adalah instruksi, bukan pemilihan, bukan argumentasi, tapi lah berdasarkan instruksi. Instruksi itu artinya kalau dulu di zaman Soeharto namanya impres, instruksi presiden, dan itu harus dijalankan. Nah begitu juga kita menjalankan karena ini bersifat genting dan penting. Maka impres itu harus dikeluarkan atau instruksi itu harus dikeluarkan. Kenapa? Karena kita didesak. Dan memang sudah lama kita seperti peresmian Ma'had Al-Afaf yang telah dilangsungkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu secara resmi belum kita angkat mudir. Harusnya di situ kita kutukan. Namun ini salah satu pertimbangan-pertimbangan dan juga hal-hal yang lain yang belum untuk disepakati oleh pengurus. Maka kita jalan saja dulu
menunjuk kepala SMP dan kepala SMA, ya. Agar berjalan seperti itu dan hanya kita memakai kurikulum dinas pendidikan dan kurikulum khas kita Najiyah. Nah, dengan tuntunan ini bahwasanya keberadaan seorang mudir, kiai, buya di sebuah pondok itu harus keharusan. Makanya kita dulu di desa untuk melaporkan, karena boarding itu harus dilaporkan ke Kementerian Agama. Karena sekolah boarding wajib dilaporkan, apakah dia SMP, apakah dia SMA atau SMK, wajib. Karena itu peraturannya SKB 3 Menteri. Nah, maka untuk itu kita berpikir terus siapa yang cocok untuk ini. Kalau dikatakan tadi kita menempati kata Ustaz Feranto, kita sudah banyak pekerjaan, ya. Tidak mungkin tercover lagi kepala ini besok mengurus semuanya, luar dalam. Ya. Jadi ini artinya gimana kita bagi ini pekerjaan ini. Kalau langsung untuk supir juga, kondektur juga, ya, tukang minta uang juga, ini susah nanti. Ini kita lihat dari pengalaman kita juga dan bermuamalah dengan Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah itu ada mudir am namanya. Ya, mudir am itu adalah ketua yayasan Lajnah Khairiyah, itu Ustaz kita Ustazuna Ustaz Ahmad Zawi bin Nawawi hafizallahu taala. Dan dia membawahi semua unit-unit mahat-mahat, ya, seperti Mahat Al-Ma'tuk di Sukabumi, ada Mahat Bassam, Mahat Al-Afaf juga, Utsaimin di Bangkinang, dan semuanya mahat-mahat di bawah itu. Maka di seluruh mahat itu ada mudirnya. Nah, itulah berkaca dengan ini juga pengalaman bahwasanya Ustadz Efrianto juga adalah backgroundnya adalah alumni alma mater pesantren terkenal, ya, di Indonesia. Nah, salah satunya beliau alumni Gontor, ya. Tentu ini sebuah nilai, ya. Dan juga telah menggondol ijazah dari Libya. Ya, ini untuk aktif dalam berbahasa Arab. Nah, pengalaman ini diadopsi, maka pengurus mengadakan rapat internal, ya, untuk menentukan ini. Kenapa? Karena berapa kali kita mengadakan pertemuan di Jakarta, terakhir dengan bendahara, instruksi ini harus segera diangkat mudir. Ya, karena tidak mungkin lagi. Mudir harus diangkat dan supaya beban antum terurai. Ini sampaikan kepada kita langsung. Dan juga kemarin bahwasanya berkunjung Syekh Jassar, ya, Hamud Al-Jassar sebagai mutabarik kita, perwakilan donatur dari Kuwait. Itu berkunjung ke Bangkinang peresmian sekolah Al-Fauzan Putri Alil Banat. Maka kita hadir di sana dan langsung, ya, karena tadi maraton, cuman 1 jam persiapan untuk berangkat, setelah instruksi, ya, langsung bekerja sebagai mudir, ya, walaupun hari ini dilantik, tapi dia sebelum dilantik sudah bekerja, ya. Langsung kita perkenalkan kepada Syekh Jassar dan perwakilan Lajnah Khairiyah Al-Mustarakah. Ini mudir kita yang baru yang akan memimpin, ya, menahkodai Mahat Al-Afaf. Subhanallah ya sekalian. Seperti yang beliau katakan tadi benar, kita sudah dikenal di luar sana. Sudah dikenal bahkan karena ekspos yang luar biasa ini, kadang-kadang kita mendengar gamang kita, ya. Sebuah sekolah terfavorit. Jangan antum bahasa-bahasa, tolong dipangkas lagi bahasanya itu Bupati, ya. Gamang kita ini apa? Kita belum seperti itu. Jangan kita majuan cabuang cawan ndak baisi nanti, ya. Kita belum apa-apanya. Maka ini tugas mudir sangat berat sekali, ya. Bagaimana memimpin mahat ini, ya, dan dibantu dengan seperti yang disampaikan tadi ini 2 sayap, ya, yaitu sayap kanan dan sayap kiri berkolaborasi untuk memimpin lembaga di Mahat Al-Afaf. Dan ini sinergi yang baik, ya, karena sudah ada pemimpin di atas. Jadi strukturnya nanti kepala SMP, SMA tidak lagi berkoordinasi dengan pengurus yayasan, ya. Tapi kepala SMP dan SMA berkoordinasi dengan atasan langsung adalah mudir Mahat Al-Afaf. Dan mudir Mahat Al-Afaf lah yang berkoordinasi dengan pengurus yayasan. Apa yang terjadi di lingkungan Mahat Al-Afaf ini adalah tanggung jawab beliau 24 jam. Walaupun tinggalnya belum di sini, ya. 24 jam karena juga beliau juga sebagai mudir Mahat Anna Ali, ya, 2 ini. Jadi dibantu dengan Ustaz Rafael nanti di 4 ini, ya.
Ini supaya jalan, ya. Nah, targetnya adalah apa? Dalam waktu cepat Ustaz Anto bekerja, segera laporkan ke Kementerian Agama, Kemenak Pasaman Barat, akan keberadaan Mahat Al-Afaf, Pondok Pesantren An-Najiyah. Ini nama yang kita sekian, ini dilaporkan, ya, karena pesantren-pesantren lain seperti tetangga kita, ya, Al-Kahfi, Darul Hikmah, itu juga mereka Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Jadi kita nanti semua event-event, kegiatan di Kementerian Agama kita itu adalah resmi. Artinya nanti dua anak ini dapat ijazah pesantren dan ijazah SMA, SMK. Ijazah SMA dan ijazah SMP. Dan juga kita mengusahakan nanti ada ijazah resmi kita Mahat Al-Afaf. Target kita setahun atau 2 tahun ke depan kita bisa mu'adalah di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya, tantangan kita ini kepada mudir agar ini bisa mu'adalah. Verifikasi untuk tim-tim nanti kita akan berusaha mendekati syekh-syekh untuk berkunjung ke Mahat Al-Afaf. Ya, karena kemarin di Sumatera Barat sudah ada beberapa pondok yang sudah diverifikasi dan mu'adalah ini sudah resmi, maka ini tantangan, ya. Artinya apa? Tamatan dari Mahat Al-Afaf SMA-nya sudah bisa prioritas utamanya mereka ke Timur Tengah. Ini target kita. Agar bisa kuliah di Madinah, kuliah di Ummul Qura dan jamiah-jamiah di Islam di Saudi Arabia dan juga di Mesir yang sunnahnya. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan mereka juga yang mau melanjutkan ke pendidikan umum, kita arahkan ke pendidikan favorit. Seperti yang Anda sampaikan, kita sudah bersinergi dengan UI, ya, lembaga dosen UI, itu untuk persiapan masuk UI. Ini sudah kita jalin kerjasama. Artinya apa? Alumni kita Mahat Al-Afaf yang SMA nanti yang mau ke perguruan tinggi umum favorit kita salurkan. Dan kiat-kiat ini nanti akan kita adakan MOU dalam waktu dekat. Mereka akan berkunjung ke kita, ke Mahat Al-Afaf untuk kita adakan MOU ini dalam rekrutmen, ya, Mahat Al-Afaf untuk ke perguruan tinggi terutama UI. Nah, ini. Kalau nanti 1 orang saja setahun ada alumni Mahat Al-Afaf di UI, subhanallah, ya, itu luar biasa. Apalagi nanti ke target kita adalah Mahat Mahat Al-Afaf ini bisa masuk Lipia, ya, masuk Jamiah Islamiyah di Madinah. Nah, ini tentu tugas mudir. Kemudian yang kedua, tatalah kurikulum, ya, kurikulum yang baik. Kalau selama ini kurikulum kita mengacu kepada Dinas Pendidikan dan Kurikulum Khas Najiyah, tolong dibedah lagi, pada Ustaz Afrianto, bedah lagi dan aktif 24 jam. Kurikulum Dinas Pendidikan itu SMP, SMA pagi, ya, ditambah dengan kurikulum Mahat Al-Afaf kita, karena kita sudah melihat sepak terjang Ustadz Afrianto yang sudah berpengalaman, ya, telah diuji di SD sekian lama, ya, maka ibarat apa tadi kata kita, kalau melihat kami kemarin baru membuktikan dengan Nasbon, ya, ada di sebuah tempat di suatu negeri ini, kalau mencari ameh joloyang tuh di situ dibakar, ya, kalau lah dibakar ameh itu tersisih loyang, ya, karena itu apa? Karena yang tahan dari api itu emas. Apa maknanya? Kalau sudah teruji di lapangan, orang lain menilai. Maka ini kepada para asatidz semua, antum, kepada mudir-mudir, kita harus bekerja ikhlas, ya, bekerja dengan hati, ya, tunjukkan kita itu loyalitas. Ini loyalitas ini akan dinilai terus dan ini akan bergulir, ya, akan bergulir terus. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sinergi terus untuk membangun pendidikan dan dakwah ini. Maka untuk itu tatalah kurikulum, ya, bagaimana aktif pembelajaran bahasa Arab, dan keunggulan kita hanya 2, tahfiz Quran dan belajar bahasa Arab. Pasti kalau kita belum unggul, bila belum dilirik oleh orang, maka anak punya baru SMP kita yang masuk ke SMA itu 20 atau berapa persen? Kita buka gelombang pertama, belum sampai 10%. Ya. Mereka memilih sekolah ke tempat lain. Artinya apa? Kita belum dipercayai oleh santri kita sendiri, oleh wali murid kita untuk menitipkan anaknya di SMA. Begitu juga SD, ya.
Mungkin sekitar 30 atau 50%. Nah, itu ya. Bagaimana nanti Mahat anak kunjungi Al-Ma'tuk itu ya, sekarang tidak menerima lagi dari santri dari luar. Dia menerima dari SD yang dibina oleh Ustadz itu. Begitu juga Mahat SMA-nya mereka tidak menerima lagi dari tamatan MTS pesantren lain. Hanya menerima dari SMP Mahat Al-Ma'tuk itu. Nah, untuk apa? Ini tantangan ke dalam kita benahi dulu. Bagaimana santri kita, orang tua wali murid kita percaya untuk menitipkan anaknya ke lembaga kita. Mudah-mudahan, ya ini karena kita pemula, baru mulai, itu biasa ya. Kalau fasilitas alhamdulillah sarana prasarana kita untuk lokal pembelajaran ya semuanya terlengkap sarana prasarana ini, tinggal lagi murid kita, santri kita. Ya, maka ini tugas berat kepada antum ya, kepada mudir, kepada kepala-kepala sekolah terus ya berkolaborasi agar tujuan pilihan utama dari santri, dari siswa-siswa di Pasaman Barat ini khususnya, apakah itu mereka tamat SD, pilihan mereka itu kalau bisa pertama itu mereka mau masuk Mahat Al-Afaf, SMP An-Najiyah. SMA-nya juga tamat mereka SMP MTS, mereka masuk ke kita. Nah ini supaya ada nilai tambah kita, nilai lebih kita itu harus kita sebarkan terus. Karena support kita alhamdulillah untuk ini media kita cukup baik dan cukup luas. Tinggal lagi kolaborasi. Ini. Jadi Ustaz Anto ya semangat berjuang ya, semoga antum sehat dan kawan-kawan semua. Seperti yang beliau sampaikan tadi, antum bersinergi Ustaz Yusuf dan Ustaz Fajar dan unsur pimpinan di SMP dan SMA. Sekarang sudah ada pemimpin baru ya di atas antum untuk berkolaborasi mengembangkan sekolah ini. Kita mau nanti menangis anak-anak itu tidak bisa masuk ya ke Mahat Al-Afaf ini. Nah, ini yang kita ciptakan. Bagaimana bisa? Nggak bisa lagi karena apa? Nggak bisa diterima. Seperti SD kita hari ini ya. SD banyak yang minta rekomendasi ya karena nggak lulus. Itu yang harus kita bangun. Nah kemudian yang ketiga adalah kami sampaikan kepada kita semua tugas mudir seperti yang Anda ceritakan, beliau juga mendengar langsung bahwasanya pembangunan Mahat Al-Afaf ini akan terus berjalan. Anda kemarin dipercaya juga diberi amanah sedikit untuk meletakkan batu pertama pembangunan termen kelima dari Mahat Fauzan. Apa kata beliau kepada Syekh Jasar? La'alla ba'da hadza ya al-barhalah ats-tsaniyah li Mahat Al-Afaf bi Basaman Al-Gharbiyah. Kata beliau Syekh. Mudah-mudahan ini termen kedua pembangunan Mahat Al-Afaf di Najiyah. Ini tentu tantangan kepada kita. Tugas kita hari ini adalah masih ada hutang kita pengurus, jadi itu tidak usah antum pikirkan, bantu doa saja ya. Tugas pengurus sekarang ini ya untuk menyiapkan hutang kita 2 bangunan 1 lantai, yaitu lokal dan asrama ya. Itu 1 lantai 6 lokal. Ini kita mulai apungkan, kita mulai donasi, kita buka termin kedua saja, insya Allah itu menghabiskan dana dukungan 7,5 miliar. Jadi kita promosikan sekarang, kita jalin lagi untuk donatur-donatur kita mulai membantu. Karena ini tanggungan kita di termin 1 yang belum kita selesaikan. Harus kita selesaikan. Kalau belum selesai ini termin kedua dari donatur kita belum turun. Maka ini tanggung kita. Ya harus kita selesaikan. Mohon doanya kepada kita semua agar ini dapat kita laksanakan pembangunannya secepatnya. Nah yang bukan itu apa yang diminta oleh donatur? Yaitu seperti Anda sampaikan 2 minggu yang lalu, adalah laporan periodik sekali 2 minggu harus Anda kirim. Jadi Syanto nanti kirim ke Anda ya video singkat seperti yang Anda ulangi lagi. Dan Syanto sudah paham ya bagaimana kegiatan Anda itu mandi berolahraga, ada berbaris, ada kegiatan muhadharah, ada kunjungan santri. Pokoknya di videokan 2 menit testimoni oleh mudir. Nanti itu sekali 2 minggu dikirim, kita kirim ke donatur kepada Syekh Jasar. Nah jadi apa artinya? Mereka mengetahui dari perkembangan Mahat Al-Afaf ya untuk memberikan informasi kepada donatur kita di keluarga Al-Afaf di Kuwait sana. Dan beliau juga berkesempatan insya Allah, kata beliau, anak undang kemarin Syekh Jasar sini, selesaikan dulu tanggungan antum baru anak ke sana katanya. Ini tentu tantangan untuk kita ya, selesai dulu utang kita.
Nah, kemudian yang keempat, kita semua, Ana dan mewakili pengurus mengucapkan kepada kita semua Buya, ya, maka doa terus kepada kita semua para mudir dan para asatis dan keluarga besar kita semua. Anajia semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bekerja ini adalah, ya, seperti Ustaz kutip ayat tadi, kalau kita bekerja baik untuk diri kita, kalau untuk bekerja yang buruk untuk memberikan untuk kita juga, ya. Semoga kita berlindung dari hal-hal amal yang jelek itu. Bagaimana kita meningkatkan kinerja kita masing-masing di mana kita bekerja, ya. Apakah kita sebagai mudir, sebagai wakil, sebagai di TU, sebagai guru, sebagai pengurus, ini kita bekerja berkolaborasi bersama-sama. Mudah-mudahan tugas dan tanggung jawab yang berat ini bisa kita pikul bersama-sama, ya. Yang penting adalah bagaimana ikhlas, karena juga nanti hisabnya di yaumul mahsyar kelak, hendaknya kita setiap amal kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai debu yang disiram air nanti hilang. Nauzubillah min dzalik. Dan sekali lagi terima kasih dan atas kehadiran kita semua di sela-sela kegiatan kita yang sibuk ini, ya. Dan hadiri nanti kita kajian 3 hari daurah bersama Ustadz kita Abu Thahir Johannes Federasi yang sudah datang. Kita selalu instruksikan kepada seluruh pegawai kita untuk besok daurah hari Sabtu wajib ikut semua dan diabsen oleh mudir masing-masing. Ini untuk laporan ke yayasan, untuk kita menimba ilmu bersama guru kita. Ini divisi dakwah yang bekerja. Demikian yang dapat saya sampaikan, punya manfaat atas segala kurang khilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengarahan yang disampaikan oleh Ustadz Desman MA. Dengan demikian berakhir sudah acara pelantikan PLT Mudir Ma'had Al-Afaf 21 Februari 2025. Saya sebagai pembawa acara pada kesempatan hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.